Mengerikan, kondisi Israel makin mengenaskan. Inilah potret demo Israel, negeri kacau, pemerintah menyerah. Israel kembali memanas setelah puluhan ribu orang bergabung dalam protes di seluruh negeri. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dihentikan sementara. Lautan bendera Israel berwarna biru dan putih yang telah menjadi simbol protes memenuhi jalan raya utama di Tel Aviv. Para pengunjuk rasa meneriakkan Israel hampir menjadi kediktatoran saat spanduk bertuliskan "Hentikan mereka" diangkat oleh massa. Saya takut bahwa kita masih beberapa jam lagi pada saat tertentu dari beralih dari demokrasi ke diktatoran, kata Shagi Mizrahi, seorang programmer komputer berusia 40 tahun kepada Reuters. Di Tel Aviv, saya di sini karena sistem peradilan dan undang-undang yang masih di atas meja. Itu sangat menakutkan bagi warga, ungkapnya. Kritikus mengatakan hal itu akan menghilangkan pemeriksaan dan keseimbangan vital yang menopang negara demokratis dan menyerahkan kekuasaan yang tidak terkendali kepada pemerintah. Sementara itu, pemerintah menuduh hakim aktivis semakin merebut peran parlemen dan mengatakan perombakan diperlukan untuk memulihkan keseimbangan antara peradilan dan juga politisi terpilih. Perombakan yang direncanakan yang akan memberi pemerintah kendali atas penunjukan hakim ke Mahkamah Agung dan membiarkan parlemen mengesampingkan banyak keputusan. Dihentikan sementara setelah penentang mengorganisir beberapa protes jalanan terbesar yang pernah terlihat di Israel. Israel memang kembali memanas setelah puluhan ribu orang bergabung dalam protes di seluruh negeri itu. Bahkan, Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu dikabarkan segera diberhentikan, entah untuk sementara waktu atau selamanya. Ratusan perwira tinggi Israel menyerbu Netanyahu. Anda telah menghancurkan Israel. Ini yang berhak Anda dapat. Ratusan perwira tinggi militer rezim Zionis menulis surat terbuka sebelumnya kepada Benjamin dan dilanjutkan dengan aksi yang sangat besar terhadap Perdana Menteri Israel ini. Melaporkan sebanyak 250 perwira tinggi rezim Zionis termasuk mantan duta besar, pegawai aparat keamanan dan juga militer serta anggota komandan keamanan Israel menggeruduk Benjamin Netanyahu dan mengatakan jika Perdana Menteri itu dan juga kabinetnya telah merusak keamanan Israel serta menerbangkan kebencian, teror, kebohongan, perselisihan dan juga perpecahan yang merajalela di Israel. Keputusan Kabinet Netanyahu untuk mereformasi sistem peradilan rezim Zionis serta kontroversi mengenai pemberian jabatan strategis Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel kepada Itamar Ben-Gvir dan juga jabatan Menteri Keuangan kepada Bezalel Smotrich menyulut gelombang protes dan juga penentangan keras dan berbagai kalangan di Israel. Hal ini juga membuat persatuan pecah dan warga antar Israel saling bentrok. Selama beberapa pekan terakhir, sejumlah kota dari utara hingga selatan Palestina pendudukan, termasuk Tel Aviv, Haifa, Quds, Beersheba, Rishon, Lezion, dan juga Herzliya telah menjadi arena demonstrasi menentang kabinet sayap kanan Netanyahu dan juga ajang baku tempur bagi antar warga yang pro dan juga kontra. Para pemimpin oposisi rezim Zionis percaya bahwa tujuan kabinet Netanyahu mengusung reformasi sistem peradilan Israel untuk mencegah persidangannya atas 3 kasus korupsi dan juga penyuapan. Namun hal ini telah memecahkan suatu aksi di masyarakat yang tak henti hingga saat ini. Netanyahu digoyang dari tampuk kekuasaannya. Ratusan tentara elit Israel tolak bertugas malah turun ke jalan ganyang pemimpinnya.
Mengejutkan, siapa sangka Israel akan menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan, makin meluas hingga militernya pun banyak yang berhenti beroperasi demi turun ke jalan dan menjatuhkan kekuasaan sang pemimpin. Siapa lagi kalau bukan Benyamin Netanyahu. Hal ini telah terjadi sejak awal Januari hingga bulan ini. Bahkan banyak yang memprediksi jika kehancuran Israel malah akan disebabkan oleh orang-orangnya sendiri, bukanlah bangsa lain. Sementara itu, sekitar 100 personel dari unit rahasia Angkatan Udara Israel berkata akan menghentikan dinas militer jika pemerintah melanjutkan undang-undang yang membatasi kekuasaan kehakiman mereka. Juga mengancam akan ikut dalam demo menentang PM Benyamin Netanyahu. Pernyataan ini muncul dalam surat yang ditandatangani oleh petugas dan dikirim ke media massa. Surat kabar Israel, Haaretz, melaporkan bahwa daftar perwira termasuk 2 mantan Komandan Angkatan Udara Israel, mantan PM Israel, Ehud Olmert, desak para pemimpin dunia boikot Netanyahu. Hati nurani kami mungkin menentukan bahwa kami tidak dapat lagi menjadi bagian dari dinas cadangan, tulis para perwira itu. Kami merasa takut bahwa mengambil bagian dalam dinas militer sehubungan dengan perubahan konstitusi yang merusak demokrasi Israel dapat menjadi pelanggaran terhadap sumpah kami, hati nurani kami, dan misi kami, lanjut pernyataan tersebut. Menurut Haaretz, ratusan perwira dan komandan dari unit yang berbeda mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka akan menghentikan dinas militer mereka sebagai tentara cadangan mulai hari Minggu sebagai protes terhadap perombakan yudisial. Kami tidak punya kontrak dengan diktator, kata mereka dalam surat yang dikirim ke media. Kami dengan senang hati akan kembali ke pekerjaan sukarela kami segera setelah demokrasi dijamin, lanjut pernyataan itu. Surat-surat itu termasuk di antara beberapa surat serupa yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh ratusan perwira dan komandan Israel dari dinas militer dan intelijen Israel. Sebelumnya, anggota koalisi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang memiliki mayoritas Knesset mengatakan mereka menginginkan RUU yang akan membatasi kewenangan Mahkamah Agung untuk ditulis menjadi undang-undang paling lambat 2 April. Rencana tersebut telah menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan demokrasi Israel di dalam dan luar negeri. Saat ratifikasi semakin dekat, demonstrasi telah berputar, sekel telah merosot, dan ketakutan telah disuarakan oleh para veteran keamanan nasional yang biasanya menghindar dari paparan publik.